guys, pada kali ini selamat bertemu kembali dengan saya di channel Kreatif Cilik. Ini dalam program ngomongin ide. Jadi buat teman-teman orang-orang muda atau bapak ibu guru atau semuanya yang punya ide ataupun yang suka menghayal ya, boleh nonton ini. Tapi kalau yang nggak suka dengan hal-hal yang baru, hal-hal soal ide mungkin yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, mungkin begitu. Bukan ngeramal ya, tapi hanya menganalisa saja. Jadi kalau nggak suka ya boleh tinggalin video ini. Tapi buat teman-teman yang suka, mari kita bahas sesuai dengan judul ini, yaitu bagaimana cara menghilangkan dosa percontekan di sekolah. Ya, dosa percontekan. Jadi sebenarnya kata dosa ini kalau dalam hal spiritual ya secara umum sih berarti kan melanggar perintah atau melanggar peraturan Sang Pencipta, seperti itu ya. Jadi apapun yang melanggar berarti disebut dosa atau kesalahan atau pelanggaran gitu. Berarti kalau dalam dunia pendidikan, dunia sekolah, berarti kalau dibilang pelanggaran berarti dosa berarti melakukan pelanggaran yang ada di sekolah gitu. Nah, pelanggaran secara umum atau sering terjadi dalam dunia sekolah atau sebagai siswa di sekolah gitu, atau kita guru yang mengajar di sekolah, yaitu menyontek. Jadi nyontek kita anggap suatu pelanggaran karena ini tidak baik atau mengambil jawaban dari buku, sedangkan peraturannya tidak boleh mengambil jawaban dari buku. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan bahas. Nah, teman-teman semua, jadi kalau kita melihat ada kayak kasus-kasus percontekan di sekolah, itu sebenarnya karena memang murid itu melakukan pelanggaran dalam belajar, khususnya saat ujian. Nah, berarti supaya nggak ada dosa percontekan itu atau pelanggaran menyontek, berarti nggak usah buat ujian atau tes yang peraturannya adalah tidak boleh melihat dari buku atau tidak boleh memindah jawaban dari buku ke lembar jawaban. Kenapa? Karena kalau ada peraturan begitu berarti ada kemungkinan orang yang melanggar atau siapapun yang melanggar berarti dia menyontek, karena dalam konteks tersebut adalah dia ngambil jawaban untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan jawaban yang diambil itu dari buku atau sumbernya jawaban itu. Nah, masalahnya karena kita biasanya kalau nganggap itu sebuah pelanggaran, berarti akan ada konsekuensinya ya. Gimana caranya supaya tidak ada pelanggaran, supaya murid-murid tidak menanggung konsekuensinya jika dia melanggar? Nah, ini buat yang setuju saja, yang nggak setuju ya abaikan saja. Menurut saya lebih baik di sekolah itu nggak usah ada namanya ujian atau tes yang cara menjawabnya itu berdasarkan hafalan. Misalkan bunyi bla 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 misalkan. Jadi harus dituliskan dengan modal hafalan. Tapi pertanyaan-pertanyaannya diubah menjadi pertanyaan yang sifatnya itu membuat murid itu bisa mengurai, menganalisa, tidak memindahkan jawaban dari buku ke lembar jawabannya dia, tapi dia mengurai apa yang dia tahu dalam pikirannya berkaitan dengan pembelajaran itu, dia tuangkan di lembar jawabannya. Nah, dengan demikian berarti jawaban akan bervariasi. Meskipun toh pertanyaannya sama, tapi jawabannya pasti akan bervariasi dari anak-anak yang mengikuti tes itu. Bila perlu nggak usah adakan tes ya. Kita kembali ke mungkin pengalaman teman-teman yang lalu. Saya itu pernah waktu SMP diminta untuk maju ke depan, bahkan bukan hanya saya tapi satu kelas bergantian gitu, untuk menghafalkan atau atau menyebutkan nama-nama negara seluruh dunia. Itu waktu itu kalau nggak salah pelajaran geografi kalau nggak salah. Jadi saya diminta untuk menyebutkan itu dan teman-teman yang lain juga, dan saya hafal itu. Banyak negara itu, puluhan negara. Dari benua ini negara apa aja, benua ini negara apa aja gitu, saya hafal. Tapi sekarang saya nggak hafal
Kalau suruh nyebutkan ya 30 aja itu udah untung-untungan kalau bisa nyebutkan 30 negara. Dulu padahal hafal semua ya, satu dunia atau satu bumi gitu, negara seluruh dunia saya hafal. Nah, kalau kita menerapkan pendidikan atau sistem ini terus-menerus, saya rasa ini tidak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat di dunia nyata, setelah dunia sekolah, kita ini kan nggak selalu menggunakan hafalan ya. Misalnya nih, sebagai kasir misalkan di salah satu bisnis retail atau misalkan di toko misalkan, beli barang ini harganya sekian, ditambah sekian, ditambah sekian, ditambah ini misalkan. Terus penjaga kasirnya dia ngitungnya dulu, tak ingat-ingat dulu, ini ditambah ini berapa, ini tambah ini berapa, ini tambah ini berapa gitu. Saya jarang tuh ngelihat yang seperti itu ya. Kalau di kampung, warung-warung yang sederhana itu masih ada karena belinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau belinya banyak seperti di bisnis retail atau di mall mungkin itu tidak menggunakan itu, pastinya menggunakan sistem yang itu bisa terdeteksi dan minim banget kesalahan. Artinya menghafal itu baik tapi nggak selalu tepat gitu. Dan justru kalau hanya menghafal saja itu justru tidak membuat orang bertumbuh menurut saya sih. Misalnya nih, saya baru dapat afirmasi dari bapak saya beberapa bulan terakhir. Dia bilang, dulu saya belajar cara menghitung panjang, lebar waktu matematika ya. Dan saya cuma menghitung begitu saja. Ada rumusnya terus saya hitung. Dan saya susah itu menghafal rumus itu. Gitu. Jadi saat ujian ya sempat keliru juga. Gitu. Tapi saya baru mengerti, bahkan tanpa saya menghafal pun saya bisa tahu gitu rumus-rumus itu. Kenapa? Karena saya sekarang praktek langsung, karena saya berada di dunia kayak mebel gitu, bapak saya bilang. Dan saya otomatis karena latihan ngukur kayu, rumusnya nggak pakai kayak rumus hitung-hitungan di matika. Artinya rumus panjang kali lebar sama dengan ini enggak, ya langsung ukur gitu. Dan bapak saya tentunya lebih ingat. Dan bapak saya tahu, oh iya, coba kalau saya dulu belajarnya nggak menghafal begitu saja, tapi saya praktekkan, saya ngukur kayu gitu, saya analisa, saya pikirkan ini manfaatnya untuk kehidupan saya apa nantinya gitu. Dan itu pastinya akan berbeda hasilnya daripada menghafal. Sama, misalkan saya dulu ikut olimpiade atau cerdas cermat soal TAP MPR, kemudian undang-undang dan lain sebagainya. Dulu menghafal. Tapi setelah lombanya selesai, setelah cerdas cermatnya selesai, saya lupa. Nah itu kan sayang banget. Gimana caranya supaya saya tetap ingat? Ya tentunya saya praktek, misalkan dengerin berita tentang ya misalkan ada membahas undang-undang, kemudian saya baca buku berulang-ulang gitu, buku tentang undang-undang, kemudian saya lihat kasus-kasus yang berkaitan dengan undang-undang itu gitu misalkan. Itu pasti akan berbeda hasilnya daripada saya hanya sekedar menghafal. Memang waktu itu cerdas cermat itu ya menghafal pertanyaannya yang harus dijawab spontan. Tetapi kalau cara belajar saya dulu mungkin nggak hanya menghafal, artinya saya bisa menganalisa, melihat kasus-kasus sesuai dengan undang-undang tertentu, pastinya saya akan lebih ingat sampai sekarang. Jadi bagaimana cara menghilangkan dosa percontekan di sekolah? Satu, ide saya hilangkan ujian di sekolah yang menjadi tolak ukur apakah murid sudah memahami materi tertentu. Dan ujiannya misalkan nggak dihilangkan ujiannya, ya pakailah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu berdasarkan analisa dari anak murid. Jangan hanya jawaban yang sudah ada di buku lalu dituangkan lagi di lembar jawaban. Itu menurut saya tidak membuat murid bertumbuh. Karena hanya menghafal pastinya dan akan menimbulkan dosa percontekan ya, karena kan takut nilainya kecil akhirnya dia menyontek. Saya pernah juga nyontek waktu belajar dulu SMP, SMA, SD saya pernah, dan itu saya ingat dan merasa bersalah sampai sekarang.
Jadi itu yang pertama. Jadi hilangkan ujian, atau kalau nggak dihilangkan ya minimal pertanyaannya jangan yang literally sudah ada jawabannya di buku, atau artinya bikin pertanyaan yang jawabannya harus menganalisa, mengolah pikiran murid gitu. Jadi yang berikutnya tadi ada 2 ya. Pertama hilangkan ujian, yang kedua bentuk pertanyaan berbeda. Yang berikutnya bikin cara belajarnya atau buat cara belajarnya itu bentuknya project. Misalnya nih soal rumus matematika ya, misalkan ngitung keliling, ngitung diameter, misalkan diameter lingkaran, langsung praktek ngukur kayu, ngukur drum, ngukur misalkan tiang sekolah, ngukur sumur misalkan, gitu langsung praktek. Kalau misalkan soal konsep-konsep geografi langsung praktek gitu. Ya teorinya nggak usah banyak-banyak, langsung praktek supaya teringat, karena kan semakin sering melakukan pasti semakin ingat. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentunya guru ataupun kepala sekolah bikin uji coba konsep-konsep baru berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Gimana caranya supaya anak-anak atau siswa itu tidak hanya gini maksudnya, menerima materi begitu saja. Artinya dia menerima informasi, tetapi usahakan supaya si anak murid ini bisa menikmati informasi itu atau pengetahuan itu. Contoh. Kalau saya mengajarkan suatu konsep tertentu, gitu, konsep tertentu misalnya tadi matematika sudah, misalnya soal biologi misalkan soal biologi tentang bahas soal misalnya pertumbuhan pohon misalkan. Jadi tidak hanya mengajarkan ini pohon ini akan misalkan bisa dipanen kalau tumbuh pohon kayu misalkan sekian tahun misalkan, terus dia punya kegunaan bla 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 gitu. Jangan hanya gitu saja, tetapi belajarnya adalah sambil berada dalam pembelajaran itu. Maksudnya gini, oh ya ini bahas soal pertumbuhan sebuah pohon, jadi dia langsung nanam pohon, langsung ngukur pohon misalkan hari ini tingginya sekian, pertemuan berikutnya mungkin seminggu kemudian dia ukur juga pohon itu tingginya sekian, jadi pertumbuhannya kelihatan. Lalu mulai dianalisa kira-kira 5 tahun 10 tahun ke depan pohon ini bisa dimanfaatkan sebagai apa saja gitu, yang baru contohnya. Lalu ini bisa menjadi potensi untuk usaha apa, atau bisa digunakan pohon ini bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh apa enggak gitu, atau obat herbal kah atau apa gitu. Jadi belajarnya bukan hanya ya ini ada teori jelaskan ujian sudah, teori jelaskan ujian sudah, bukan gitu. Jadi harus benar-benar berada di dalam pembelajaran itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung atau Bapak Ibu semua ada yang bingung dengan penjelasan saya. Bila ada sanggahan atau ide baru atau hal-hal yang lain, tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman siswa-siswa yang memang pernah terpikir begitu, kenapa harus ada tes yang peraturannya tidak boleh melihat kunci jawaban gitu misalkan. Kenapa pertanyaannya hanya yang menunjukkan ya misalkan jawabannya ada di teks buku dan harus dipindahkan letterly atau harus sama persis gitu. Kalau ada yang pernah punya pertanyaan begitu, tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau pernah berpikir bagaimana untuk menolong supaya sistem pendidikan di Indonesia semakin baik dan tentunya semakin baik tahun ke tahun, tulis juga di kolom komentar apa idemu, nanti akan kita bahas. Oke, thank you guys untuk pertemuan kali ini. Ini adalah video tentang ide ya. Kalau teman-teman gak setuju gak apa-apa, kalau setuju ya gak apa-apa. Jadi kalau mau coba di sekolah Bapak Ibu semua atau di kelas teman-teman, silakan dicoba. Oke, bye-bye.